Kita dipilih oleh Allah sebagai imamat yang ngerajani, dikuduskan oleh darah Yesus, diberi tugas mulia untuk memberitakan kabar baik. Itu tugas mulia. Ya, selamatkan jiwa-jiwa, bawa kepada Tuhan Yesus hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Shalom. Saya bersyukur kalau ada di tempat ini, Bapak Ibu teman-teman semua ya dari Indonesia. Ada dari Bekasi enggak? Dari Bekasi. Ya, puji Tuhan ya, semua ada di Hong Kong ya, kita banyak dari Indonesia, berbagai macam ya suku yang ada di Indonesia pastinya. Saya ada di Bekasi dalam pelayanan pengembalaan di Rayon 5. Hong Kong di bawah Rayon dan 3 ya, di bawah Pak Peter ya. Nah, sama-sama kita di keluarga Paniko. Ya, jadi teman-teman pasti tahu visi Paniko atau tema tahun 2026 ini apa? Ya. Nah, kita ada di Hong Kong, kita ada dimanapun, Tuhan ingin supaya Anda dan saya untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, yaitu pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, kalau saya lihat di Hong Kong ini ada banyak orang-orang Indonesia. Nah, ini adalah tugas kalian, tugas teman-teman ada di sini untuk memberitakan kabar baik, berita baik tentang Yesus, keselamatan kepada orang-orang Indonesia khususnya dan Hong Kong yang kita ada di sini. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, begitu ada. Saya lihat kalau nggak salah data pekerja-pekerja Indonesia di Hong Kong banyak banget. Ya, jadi potensi besar buat teman-teman bisa menjangkau teman-teman yang ada di negara Hong Kong ini, Bapak. Ya, kalau di China agak rawan memang. Ya, Cina daratan ya untuk memberitakan Injil. Teman saya ada memberitakan Injil di China, ditangkap. Tapi di tasyatannya Ibu Felicia di Hong Kong bebas-bebas saja. Beri adalah kesempatan kalian untuk memberitakan nama Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Satu firman Tuhan yang pertama saya buka ada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di dalam kitab firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah dipanggil, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Katakan amin. Amin. Banyak ya yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Teman-teman ada di tempat ini orang-orang yang terpilih, dipanggil dan terpilih. Artinya Anda orang-orang very important. Ya, sangat penting. Dan sekian miliar penduduk dunia ini yang percaya Yesus itu nggak banyak. Tapi ketika Anda ada di gereja hari ini, Anda adalah orang-orang yang terpilih itu dari yang terpanggil. Katakan kiri kanan depan Anda VVIP. Haleluya, beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Kita tahu inilah. Kalau kita tahu kita adalah posisi diri kita adalah VVIP di hadapan Tuhan, bahwa Anda adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, biarlah panggilan dan pilihan Tuhan ini ada dalam hidup Anda. Kita pakai sungguh-sungguh hari-hari ini bahwa kita ini orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya, maka kita akan lakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, amanat agung adalah katakan pergilah jadi ke semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Nah, kita pergi dari Indonesia ada di Hong Kong sekarang. Untuk apa? Bukannya semata-mata dari duit lalu bekerja, itu memang harus. Tetapi ada satu misi Tuhan, amanat agung. Maka disebut amanat agung. Adalah sesuatu tugas yang agung, yang mulia, yang Tuhan mau kita dipakai untuk Dia. Ya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mau tugas memberitakan Injil hanya untuk pendeta saja,
atau penginjil atau pelayan-pelayan yang khusus. Kita berpikir seperti itu. Tapi siapapun Anda hari ini ada di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Tugas Anda adalah memberitakan kabar berita buat Tuhan. Haleluya. Setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Ya. Tugas panggilan itu jelas untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Tuhan. Ya, siapakah kita ini? Identitas kita pertama adalah kita adalah imamat rajani. Imamat adalah imam, ya, perantara Allah dan manusia. Kalau dalam perjanjian lama Alkitab katakan ya, seorang imam adalah orang yang khusus untuk berdoa datang kepada Tuhan. Ya, kalau di dalam bangunan bait Allah, ya itu ada halaman, ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus. Jemaat yang biasa-biasa seperti kita ini ada di halaman, gak boleh masuk ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Kenapa? Kita bisa mati. Maka itu imam agung itu yang masuk ke ruang maha kudus itu harus diikat kakinya pakai tambang tali. Kalau dia saat itu masuk ke ruang maha kudus tidak kudus adanya, dia mati. Siapa yang mau nolong? Yang lain pasti nggak boleh kan. Jadi kalau udah lama nggak keluar, ditarik pakai tambang itu sudah, supaya kita nggak mati juga masuk menolongnya. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa Anda dan dosa saya, umat manusia, maka tabir bait Allah itu terbelah dua. Terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan orang untuk bertemu dengan Tuhan Allah Yesus Kristus. Katakan amin. Anda beruntung atau tidak? Sangat beruntung. Ya. Kita kalau ada dosa tinggal datang kepada Tuhan, minta ampun, selesai. Tuhan ampun dosa kita. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, jangan lagi berbuat dosa. Jangan terus berbuat dosa, nanti gak berburu minta ampun. Itu bicara kasih karunia. Kadang-kadang kasih karunia manusia suka salah artikan. Tuhan maha kasih, betul, Tuhan sayang kita. Amin. Nah, berdosa minta ampun, diampuni, tapi jangan terus berbuat dosa dong. Ya. Tiba-tiba ada lagi sedang berbuat dosa, tiba-tiba mati. Selamat gak? Hati-hati ya teman-teman semua ya di Hongkong ya, dimanapun kita. Gak sempat minta ampun, mati. Lagi berbuat dosa, asik berbuat dosa, tiba-tiba meninggal, gak selamat. Jadi itulah kasih karunia itu, jangan sampai Anda salah artikan. Oh gak apa-apa lah saya berbuat dosa, nanti minta ampun juga diampuni. Betul, diampuni, Tuhan sayang, mengasihi. Tapi kalau nggak sempat lagi minta ampun, selesai sudah. Di mana? Kalau sudah seperti itu, masuk mana? Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Dan ingat ya Bapak Ibu, teman-teman semua, neraka itu dan surga itu kekal abadi. Nggak ada lagi. Bisa balik lagi ke bumi, nggak ada. Kalau masuk surga senang selama-lamanya, masuk neraka susah selama-lamanya, dihukum selama-lamanya. Ya. Nah, dengan cepat saya katakan, ya apa itu rajani? Rajani itu ada kerajaan. Kita melayani raja di atas segala raja. Ya, Anda imamat rajani. Ya, kita adalah anak-anak raja. Siapa di sini anak-anak raja? Katakan amin. Ya, katakan kiri kanan depan belakang, Anda anak raja. Katakan tapi katakan jangan sombong. Ya, anak-anak raja harus rendah hati. Sebab Bapak kita rendah hati. Katakan amin. Ya, kita melayani raja di atas segala raja loh. Ya, kita adalah ambassador, duta-duta kerajaan Allah. Saya banyak pergi bermisi juga beberapa tempat ya.
Beberapa tahun terakhir saya ada pergi beberapa tempat untuk misi. Saya bisa ke Sumba, saya bisa ke Papua, saya bisa ke Kalimantan, beberapa tempat ya. Dan kami juga ada beberapa tempat gereja di beberapa wilayah Indonesia. Jadi saya melihat siapapun kita manusia, kita adalah ambassador, duta-duta kerajaan Allah. Saya ada di Hong Kong, saya bersyukur ketemu Bu Felis. Saya mau ke Hong Kong, kan ini bisa melayani gereja Hong Kong enggak gitu kan? Ya. Lalu tanya sama Pastor Bobby ya, Pak Bobby kan. Saya kenal Pak Bobby. Pak Bobby gimana? Saya, oh ya, Mas sama tinggal di mana? Hotelnya di mana? Ya dekat-dekat sini, ya di sini saya dilayani. Nah, bersyukur saya ada kesempatan. Saya berterima kasih sama Bu Felicia, Pastor Bobby. Saya katakan terima kasih saya bisa kesempatan melayani, ketemu teman-teman yang ada di Hong Kong. Ya. Nah, hidup kita ini harus mencerminkan otoritas dan karakter kerajaan Allah. Ada nggak anak-anak raja tuh di istana makan sembarangan, bicara sembarangan? Jangan main-main. Masuk istana aja kita harus pakai rapi, sopan dan ya, dan benar-benar jaga perkataan bicara kita. Apalagi masuk kerajaan. Wow. Nah, maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya karakter anak-anak raja. Jangan bicara sembarangan, jangan hidup sembarangan. Kenapa? Karena kita membawa raja kita, raja dan segala raja. Katakan amin. Kita tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Ayo, dimanapun Anda ada, Tuhan mau pakai Anda untuk membawa raja di atas segala raja itu, nama Yesus. Katakan amin. Ya. Nah, orang yang hidup ya dikatakan di sini Bapak ya teman-teman ya. Hidup kita mencerminkan otoritas kita adalah imam dan duta kerajaan Allah. Hal yang kedua, tugas kita ada tujuan imamat raja ini adalah memberitakan kabar baik supaya kamu dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9b supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kabar baik berupa kesaksian hidup tadi saya katakan. B adalah dari kegelapan kepada terang. Injil membawa perubahan hidup yang nyata, saudara. Makanya ketika saya sebagai seorang gembala, saya melihat jemaat kami, saya dan beberapa teman sudah ikut gereja jadi orang Kristen, kalau nggak berubah-berubah, wah ini ada yang salah nih. Katakan ada yang salah. Ya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus sudah sekian lama, tapi hidup kita masih manusia lama, katakan ada yang salah nih. Saya ngolirkan ada yang salah, ada yang salah. Karena hidup Yesus adalah perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. You know? Nah, itulah perubahan nyata. Ya. Orang yang hidup dalam dosa, ketakutan, putus asa, dipanggil Tuhan Yesus untuk berubah. Ya. Nah, itulah dari kegelapan dikatakan kepada terang yang ajaib, menjadi terang. Ya, katakan jadilah terang. Terang terus terang. Tidak ada kebohongan, ya. Harus jadi terang terus terang. Roma 10 ayat 14 katakan apa? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Ayo, bagaimana orang kenal Yesus Tuhan kita kalau nggak ada cerita kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu, keluargamu? Nggak ada ngomong, nggak ada cerita. Anda semua ada di tempat ini, saya percaya anak Anda ada temanmu yang menceritakan tentang Yesus. Amin. Ada tiba-tiba malaikat datang. Mungkin ada juga loh malaikat datang dalam mimpi. Percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Ada yang begitu? Kalau ada angkat tangan coba. Saya mau tahu. Wah, ini luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tapi pada umumnya kan kita ada teman yang ngajak tadi, puji Tuhan tuh, diperkenalkan tuh, teman diajak teman tuh. Ada yang ngajak kan? Amin.
Karena ada yang ngajak ke gereja, jadi teman kita aja tahu ada gereja di sini. Yang belum percaya Yesus, jadi percaya Yesus karena ada teman yang ngajakin. Siapa yang diajak temannya datang kepada Tuhan? Angkat tangan. Aku, lu nggak mau ngaku nih. Apa tiba-tiba tadi lihat malaikat? Pasti ada yang ngajakin atau ada yang beritakan kan? Nah sekarang gantian dong. Tugas Anda sekarang beritakan tentang Yesusmu, Tuhanmu, kepada teman-teman yang lain yang belum kenal. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Maka di dalam Markus 16 ayat 15 kan berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Ayat selanjutnya saya katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat ya Bapak Ibu, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada keselamatan. Berarti di luar Yesus tidak ada. Itulah spesialnya kita dipanggil dan dipilih, Anda dan saya. Karena sorga itu kepastian. Heaven is so real. Sorga itu nyata. Ya, bukan dongeng ya, Bapak Ibu. Heaven is so real. Sorga itu nyata. Jadi jangan kita berpikir selesai kita hidup di bumi ini selesai sudah. Urusan semua selesai. Enggak. Tubuhku akan kembali kepada tanah. Karena asalnya kita dari tanah, debu dan tanah. Tapi roh dan jiwamu itu tetap hidup. Ketika Tuhan menciptakan Adam, dari tanah dibentuk manusia Adam. Tapi dia masih seperti boneka. Tapi Tuhan menghembuskan nafas Allah. Jangan kaget supaya ngantuk. Kok takutnya ngantuk ini. Nah, baru dia melek mata Adam. Siapa yang lihat pertama? Yang Adam lihat siapa yang pertama? Wajah Allah. Yang lihat wajah Tuhan. Allah, Bapa, Sang Pencipta. Mulia, kudus. Nah, itulah nafas yang diberikan kepada Anda dan saya, yaitu kehidupan. Dan itu tidak pernah mati. Walaupun tubuh jasmani mau mati, dikubur. Dari tanah kepada tanah, debu kepada debu. Tapi rohmu, jiwamu tetap hidup. Jiwa ini ada 3 unsur: pikiran, perasaan, dan kehendak. Katakan amin. Ketika hari ini kau merasa panas, itulah jiwamu. Ketika kau merasa dingin, itulah jiwamu. Merasakan dingin, merasakan panas, senang, susah, happy, gembira, sedih, itu jiwa. Itu tidak akan pernah mati. Di neraka ada merasa panas, itu jiwamu merasa panas. Sakit, dihukum, merasa jiwamu. Dan rohmu kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta. Ingat baik, saya akan kasih tahu ini karena banyak orang nggak ngerti hal ini. Dia pikir udah meninggal selesai sudah. Maka hidupnya sembrono di dunia ini, sembarangan. Nanti sudah ada di sana, salah tempat, baru tahu rasa. Maka itu kalau kita harus mengasihi Tuhan, jiwa-jiwa teman-teman, sampaikan kabar baik ini supaya mereka pun diselamatkan. Tutup tangan buat Tuhan, haleluya. Hal yang ketiga, cara imamat rajani memberitakan Injil. Yang pertama adalah melalui hidup yang mencerminkan Kristus. Hidup yang mencerminkan Kristus, perbuatan baik membuka pintu penginjilan. Ya, ketika Anda berlaku baik, bersikap baik, bertutur kata baik, melakukan sesuatu yang benar di dunia ini, orang suka nggak? Anda bekerja kan di Hong Kong. Kalau majikanmu lihat kamu baik, rajin, jujur, benar, disayang nggak? Itulah manusia melihat. Tapi kalau Anda nggak jujur, nggak benar, majikanmu akan hukum nggak?
Jadi diusir kamu, udah pulang Indonesia. Jangan kerja di sini. Satu kali maaf ya, saya pernah satu buaya cerita ya, ada satu orang yang bekerja dengan majikan, seorang majikan yang kaya. Tiba-tiba anak kandungnya sendiri tidak mengurus dia dengan baik. Tapi karena ada yang kerja sama dia, asisten rumah tangga, bekerja baik. Ketika dia meninggal, nih kabar baiknya, warisannya dikasih siapa? Mau terima warisan? Siapa mau terima warisan? Haleluya! Berlakulah baik, bekerjalah baik. Siapa tahu aja dapat warisan. Itu di dunia ya. Belum lagi di sono, di surga, mahkota kemuliaan. Amin. Betul tangan buat Tuhan, haleluya. Ya kan? Ayo. Ya. Dikatakan begini. Matius 5:16, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anda adalah terang dunia dan garam. Ayo. Ya. Dari payamu ikut Tuhan gak pernah sia-sia. Mungkin banyak orang yang mengabaikan perbuatan baik Anda, tapi Tuhan melihat di surga apa yang Anda perbuat. Itu ada hitungannya, ada ukurannya loh. Maka di surga itu ada banyak kitab-kitab. Di kitab Wahyu kata ada banyak kitab-kitab, itu ada catatannya. Dan bagaimana Anda hidup seperti raport. Tapi untungnya sebagai anak-anak Tuhan, raport merahmu dihapus dengan darah Yesus. Bersih semua. Katakan amin. Dosamu diampuni. Gak dilihat lagi perbuatan dosa yang lama. Ketika engkau bertobat, dihapus dengan darah Yesus. Rapotnya biru semua. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Tapi yang belum bertobat kata Yesus, dosanya masih kelihatan tuh rapot merahnya. Nah itu dapat dicatat, itu rapot merah-merahnya, dapat hukuman. Kita lagi itu dihukum nanti, tapi untuk mendapatkan hadiah, gift, hadiah mahkota. Beri tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Yang kedua adalah melalui perkataan penuh kasih. Bagaimana kita mau menginjil? Perkataan itu penuh kasih dan kebenaran. Ya, tidak menghakimi tetapi mengasihi. Nah, Bapak Ibu, satu kali teman-teman ya, saya tuh baca Alkitab firman Tuhan, satu renungan bagi saya tentang bicara hukum kasih. Yang pertama hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan jiwa, pikiranmu, kekuatanmu. Baru saya baca hukum pertama saja, saya nangis. Kenapa? Seperti Tuhan bertanya saya, apakah engkau sudah mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu? Saya ini hamba Tuhan ya, saya nangis teman-teman. Kita bicara kasih, is okay, mudah dan gampang. Tetapi kasihnya seperti apa? Segenap hati enggak? Segenap jiwa enggak? Nah, saya renungkan kata-kata ini, saya kasih tahu. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan melakukan segala perintah-perintahku. Katakan segala perintah Tuhan. Ingat loh, semua, nggak sebagian. Itu orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, saudara, periksa hatimu, apakah kita sudah melakukan segala perintah Tuhan belum? Nah, kalau belum, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong, supaya saya bisa mengasihi Tuhan segenap hati. Yang mau katakan amin. Yang bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, hukum Tuhan apa? Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri aja nggak sayang.
mau ngasih orang lain. Bisa nggak? Ayo belajar ya. Saya terus belajar, masih banyak kekurangan juga, tapi nggak apa-apa lah, masih ada kesempatan untuk berubah. Minta kasih karunia Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Yang ketiga saya katakan melalui ketaatan sehari-hari. Di rumah, di pekerjaan, di lingkungan, kita harus menjaga kesaksian. Jadi tenang, saudara. Secara umum, saya bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan yang tidak sungguh-sungguh, secara umum aja ya, tidak menghakimi ya. Saya bisa melihat itu, saudara. Tidak menghakimi ya. Nah, tapi saya nggak pernah tahu secara kedalaman kita pasti dong. Saya kan bukan Tuhan. Anda sendiri yang tahu lah. Apakah engkau mau betul-betul cinta Tuhan atau tidak? Ya. Yang keempat adalah dalam 4 besar Romawi adalah teladan Kristus sebagai imam besar. Nah, ini teladan Kristus sebagai imam besar ini menjadi buat kita contoh ya. Contoh kita adalah teladan Yesus. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 katakan, ya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bila kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15 baca sama-sama. Ada nggak? Ayat 15. 1, 2, 3. Sama, Yesus pernah dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Banyak orang nggak berani masuk gereja loh. Anda mau masuk gereja, puji Tuhan loh. Katakan amin. Kenapa? Karena banyak orang dia ke gereja takut. Dia katakan saya orang berdosa. Saya tidak benar itu saya. Dia ke gereja nggak mau, saudara. Karena dia merasa dia masih berdosa, nggak layak masuk gereja. Karena gereja buat mereka sebagai seorang ini ke tempat yang kudus. Puji Tuhan, dia tahu tempat yang kudus. Tapi karena kasih karunia Allah, Anda bisa masuk dalam gereja, dalam bait Tuhan, rumah Tuhan, itu kasih karunia karena Anda orang terpilih. Dari yang sedikit dipanggil itu, Anda lebih sedikit yang dipilih, jadi Anda berani masuk ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan sesuatu yang kudus semata-mata dalam konteks kebenaran, tapi rumah Tuhan adalah tempat bengkel atau rumah sakit, menolong orang-orang sakit, menyembuhkan yang sakit-sakit, menyembuhkan yang nggak benar, memulihkan yang tidak baik. Inilah gereja, rumah Tuhan, saudara. Katakan amin. Nah, kalau ada teman-teman di luar sana yang sakit-sakit, bawa ke gereja supaya mereka disembuhkan seperti Anda dipulihkan. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, itulah tugas kita. Ya, tugas kita jika Kristus rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, nah, maka kita pun dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, ingat ya, setiap hari ada ribuan orang yang sedang antri masuk neraka. Setiap hari loh. Saya suka datang ke rumah sakit. Kalau ada jemaat yang sakit, saya besuk dia, doakan dia. Itu orang-orang yang masuk rumah sakit itu udah tinggal urusan dengan sebentar lagi. Ya, saya sebelum berangkat ke Hong Kong ini, saya urusin satu teman saya, sahabat saya. Dia kena ginjal, kena cancer, saudara. Ya, ketika saya masuk menolong dia untuk mendoakan dia, sudah sekarat. Ya, dokter katakan cepat panggil hamba Tuhan, pendeta siapa untuk berdoa untuk teman saya ini. Nah, karena aja teman baik saya, mamanya telepon saya, Pak Sam,
cepat datang ke rumah sakit karena dokter sudah katakan anakku tinggal hitungan 24 jam, kata dokter. Nah, saya sama istri saya baru pergi pulang, mau sampai ke rumah jadi balik lagi cepat-cepat karena hitungan jam ini. Kalau benar 24 jam, kalau lebih cepat nggak keburu saya. Untung Tuhan tolong waktu itu perjalanan agak lancar. Biasanya kan Jakarta ya, macet-macet kan. Malam itu cepat lancar. Hanya ketika saya datang ke ruang ICU rumah sakit Jakarta itu, tiba-tiba dokter panggil dalam kondisi yang sudah mulai sekarat. Kami datang buru-buru, saya berdoa samping dia. Sudah setengah sadar begitu. Tapi saya ngomong di telinganya aja masih dengar. Saya percaya orang yang masih sadar-sadar itu masih dengar telinganya ya. Jadi teman-teman kalau ada keluarga kita yang sakit begitu di rumah sakit, walaupun dia sadar, telinganya masih dengar. Bisa bicara, ajak doa. Tolong dia. Nah saya doa Tuhan tolong, panggil nama Yesus, terus saya panggil. Katakan sama dia. Dia diam sih. Tapi tangannya masih bisa bergerak, berarti dia dengar. Hanya hitungan 10 menit sampai 15 menit kemudian dead. Selesai. Tapi saya bersyukur masih sempat saya menolong dia di menit-menit yang terakhir. Nggak sampai 24 jam. Hari tugas Anda dan saya ya. Kita dipilih oleh Allah sebagai imamat yang merajani, dikuduskan oleh darah Yesus, diberi tugas mulia untuk memberitakan kabar baik. Itu tugas mulia ya, selamatkan jiwa-jiwa, bawa kepada Tuhan Yesus hari-hari ini, hari-hari yang jahat ya. Saya datang ke Hong Kong, di Bekasi lagi banjir-banjir ya, informasi ya. Kemarin Bu Felicia mau pelayanan di tempat kami di gereja, nggak bisa, banjir di tempat wilayah kami, nggak bisa tembus. Waduh, saya bilang saya lagi ada di Beijing atau ada di Shanghai kemarin. Saya dengar informasi, waduh, nggak bisa ibadah teman-teman di gereja, jemaat kami. Ketika kita baik-baik, datanglah ke rumah Tuhan. Jangan tunggu ada banjir, ada masalah dulu, nanti nggak bisa ke gereja loh. Amin. Mumpung baik-baik, ibadah sungguh-sungguh, katakan amin. Kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Dunia sedang bergoncang. Dunia dengan penuh masalah. Artinya apa? Jesus is coming soon. Yesus segera datang. Jangan berlambat-lambat, supaya kita tidak terlambat. Percepat langkahmu, percepat selamatkan jiwa-jiwa keluarga-keluargamu yang belum kenal Yesus. Beritakan, ajak teman-temanmu. Ya mungkin ada di Hong Kong, ajak mereka ke tempat ini, supaya mereka dengar kabar baik, berita baik hari-hari ini yang seperti Anda dapatkan, supaya kita dikuatkan hari-hari ini. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Ladang sudah menguning, siap untuk siapa pekerjanya? Angkat tangannya, siap melayani Tuhan. Katakan haleluya. Mari pakai berdiri. Haleluya, haleluya. Saya ada lagu baru sini ya. Mungkin saya minta tolong Ibu Felicia. Lagu baru saya ini saya punya seller channel YouTube ya. Teman-teman di Hong Kong bisa dengar lagu-lagu channel YouTube kami, R5 Worship ya. Namanya R5 Worship, di sini tayangan R5 Worship ya. Coba tampilin dulu R5 Worship, baru kita nyanyikan, kita belajar lagu ini. Bisa ya. Ini lagunya ya, oke. Main di nada C dulu ya, oke. Main nada C. Kita ikutin ya. Tuhan, jamahlah hatiku. Tuhan, jamahlah
hidupku. Pakai aku surut kehendak-Mu, Tuhan, urapilah aku. Dari awal, Tuhan, jamahlah hatiku, Tuhan, jamahlah hidupku. Pakai aku surut kehendak-Mu, Tuhan, urapilah aku. Mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus, menjamah hidupku. Tuhan, urapilah aku. Dari awal ya. Tuhan, jamahlah hatiku, Tuhan, jamahlah hidupku. Pakai aku surut kehendak-Mu, Tuhan, urapilah aku. Mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus, menjamah hidupku. Tuhan, Tuhan, urapilah aku. Ya Tuhan, mengalir Roh Kudus, menjamah hidupku. Tuhan, urapilah. Katakan sekali lagi, mengalir, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus, menjamah